dan memberi kewenangan serta memerintahkan pimpinan BLU untuk membentuk sendiri peraturan pengadaan barang dan jasa. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa antara lain didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutus kontrak para penyedia ketika terjadi deviasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2021. Padahal saat ini, sekalipun menurut JPU ada tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar proses penyediaan BTS 4G di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar tetap dilanjutkan sampai selesai. Kami dan terdakwa serta semua yang berakal sehat tentu dapat memahami alasan keputusan Presiden RI yang pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa tersebut. Pemutusan kontrak dalam pekerjaan ini akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Namun JPU malah bersikap dan berpendapat lain, sehingga terdakwa saat ini duduk di kursi pesakitan dan ditahan sekalipun keputusannya tersebut sama dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Ini menanyakan dalam kenapa tadi ada penggeledahan mobil. Ya, penggeledahan mobil itu dilaksanakan dalam rangka pengamanan barang-barang, dalam rangka pencarian barang bukti yang lain seperti mungkin telepon, barang bukti elektronik lainnya ya. Ini barang buktinya apa aja statusnya? Ada amplop tadi di dalamnya itu. Ditemukan apa aja? Nanti kita pelajari apa isinya ya. Eksepsi kita intinya pertama, proyek ini kita sebagai Menteri Kominfo adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran yang telah mendelegasikan semua proses proyek ini kepada Bakti. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang, tanggung jawab kalau terjadi permasalahan hukum sudah tidak berada lagi di pengguna anggaran, kecuali dianggap ada intervensi. Kami melihat di dalam dakwaan itu, kami menganggap tidak ada intervensi yang dilakukan oleh pengguna anggaran, misalnya mengatur pemenang proyek. Itu tidak ada yang didakwakan kepada kita. Terus yang kedua, fokusnya cuma dua sebenarnya kita, soal kewenangan. Yang kedua, soal audit BPKP. Yang jadi catatan kita yang pertama. Selain itu, JPU juga mendakwa terdakwa melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun setelah mencermati uraian perbuatan yang didakwakan, ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyediaan BTS 4G di daerah 3T oleh Bakti. Surat dakwaan seolah-olah menyatakan uang negara sebesar 8,032 triliun telah hilang akibat perbuatan terdakwa. Padahal faktanya uang tersebut telah menjadi berbagai barang yang diperlukan untuk penyelesaian pembangunan BTS 4G. Dengan kata lain, dalam penyediaan BTS 4G di daerah 3T yang diperkarakan JPU, yang terjadi adalah keterlambatan, bukannya hilang uang negara. Keterlambatan yang terjadi akibat berbagai faktor kahar atau force majeure, antara lain pandemi COVID-19, yang pada tahun 2021 sedang tinggi, di mana pemerintah juga membatasi pergerakan orang dan barang atau logistik. Begitu juga dengan situasi keamanan di daerah Papua yang sampai sekarang masih tidak memungkinkan untuk pembangunan BTS 4G. Sejauh ini barang bukti yang sudah ada itu apa? Sampai harus mencari lagi yang lain, sejauh ini barang bukti yang sudah Kan semua yang masuk ke jasanya kan perlu kita lakukan clearing ya, perlu lakukan pembersihan biar tidak terjadi apa-apa ya. status dari Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berwenang untuk menentukan ada kerugian negara dan melaporkan itu kepada penegak hukum adalah BPK. Terus yang kedua, Menteri Kominfo dalam proses audit selaku auditi tidak pernah ditanya, tidak pernah dikonfirmasi mengenai audit terhadap penyelenggaraan BTS ini. Itu poin penting kami dalam proses eksepsi. Itu ya. Kalau tadi kan juga Majelis Hakim mengomentari yang soal seolah-olah dicari-cari kesalahan, Majelis Hakim netral, itu gimana tanggapan sih politik? Ya nanti lihat pembuktian ya. Ya, kan kita nanti intinya kan di proses pembuktian. Apakah betul apa yang kita sampaikan itu nanti di pembuktian? Gitu. Artinya sampai saat ini masih meyakini memang lagi dicari-cari kesalahannya, Pak? Lihat di pembuktian. Biarkan nanti kita saksikan apa yang akan terjadi di pembuktian, apakah yang didakwakan itu sesuai dengan dokumen penyidikan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi. Di lokasi yang direncanakan. Bahkan pada bulan Maret 2022 yang lalu, terjadi penembakan oleh kelompok kekerasan bersenjata KKB yang menewaskan 8 pekerja BTS, serta dilanjutkan dengan penyanderaan pada bulan Mei 2022. Kerugian keuangan negara yang didakwakan juga ternyata tidak dihitung berdasarkan fakta dan keadaan terkini.
tanpa pertimbangan dan dasar hukum yang jelas serta hanya berlandaskan pada kewenangan menyusun surat dakwaan. JPU membatasi rentang waktu penghitungan kerugian negara pada 31 Maret 2022 tanpa menguraikan bahwa proses penyelesaian pekerjaan yang dipermasalahkan masih berlangsung sampai saat ini sesuai dengan perintah Presiden. Joni Plate dan Dirut Bakti kompak bawa nama Presiden di persidangan. Kutip dari bisnis.com Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Joni G. Plate dan ex-direktur utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti, Anang Ahmad Latif, kompak menyebut nama Presiden Joko Widodo di persidangan. Hal itu terungkap saat keduanya membaca eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa di dalam kasus tindak pidana korupsi Best Transceiver Station BTS 4G Bakti Kominfo. Pihak Anang dalam nota keberatannya menilai dakwaan jaksa penuntut umum JPU sangat menyudutkan Anang. Selain itu, dakwaan jaksa dinilai tidak adil, cermat, jelas, dan lengkap dalam menguraikan perbuatan yang didakwakan. Perbuatan-perbuatan yang didakwakan juga tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang saling bertentangan, kata penasihat hukum Anang di Pengadilan Tipikor Selasa 4 Juli 2023. Penasihat hukum Anang kemudian menjelaskan bahwa dakwaan yang dilayangkan JPU terkait peraturan perundang-undangan tidak berlaku bagi Anang yang merupakan Direktur Utama Badan Layanan Umum BLU Bakti. Dirinya juga menyebut bahwa terdapat adanya tindak pidana korupsi untuk pembangunan menara BTS sendiri tetap harus diselesaikan sesuai arahan Presiden. Terdakwa antara lain didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutus kontrak para penyedia ketika terjadi defisiasi pelaksanaan pekerja pada tahun 2021. Padahal saat ini, sekalipun menurut JPU ada tindak pidana korupsi, Presiden RI memerintahkan agar proses penyediaan BTS 4G di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar tetap dilanjutkan sampai selesai, ucapnya. Kemudian, penasihat hukum dari Anang semua menjelaskan bahwa keputusan Presiden yang pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa, bahwa pemutusan kontrak dalam pekerjaan itu akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari segi waktu dan biaya. Sebab dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Disebutkan bahwa peraturan tersebut memuat ketentuan yang mengecualikan BLU dari kedua aturan tersebut dan memberi kewenangan serta memerintahkan pimpinan BLU untuk membentuk sendiri peraturan pengadaan barang atau jasa. Akan tetapi, pihak Anang menilai JPU bersikap dan berpendapat lain. Hal ini membuat Anang duduk di persidangan dan menjalani penahanan, sekalipun keputusannya tersebut sama dengan keputusan Presiden. Selain itu, JPU juga mendakwa terdakwa melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, setelah mencermati uraian perbuatan yang didakwakan, ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyediaan BTS 4G di daerah 3T oleh Bakti, ujar penasehat hukum.